الله أعلى قدره بالوحي يشرح صدره الله أعلى قدره بالوحي يشرح صدره كرما وحقق نصره صلوا عليه وسلموا خير الأنام الملهم صلوا عليه وسلموا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat ya, lancar semua urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, tak terasa kita sudah sampai di Jumat yang keempat dari bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Dan Jumat keempat jadwalnya adalah Tazkiyatun Nafs kayak gitu, dan kita hari ini kita lanjutkan ke pilar ketujuh dari Tazkiyatun Nafs. Ngomong-ngomong teman-teman, masih ingat apa aja pilar-pilar Tazkiyatun Nafs? 6 bahasan sebelumnya yang sudah kita bahas, berarti sudah 6 bulan yang lalu ya. Pilar-pilar ini kita bahas kayak gitu. Yang kita ingat-ingat lagi ya, bahwasanya pilar pertama dari Tazkiyatun Nafs itu adalah keimanan yang bebas keraguan dan syirik kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah memahami hakikat dunia, kemudian yang ketiga adalah doa, kemudian yang keempat adalah ibadah, kemudian yang kelima adalah zikir, kemudian yang keenam bulan kemarin berarti ya, mengisi akal dan hati dengan ilmu kayak gitu. Dan hari ini kita lanjutkan ke pilar yang ketujuh, yaitu meneladani sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh kayak gitu. Teman-teman kalau ingat definisi Tazkiyatun Nafs kayak gitu, pasti ingat dengan pilar ketujuh ini ya. Kita ingatkan lagi nih terkait dengan definisi dari Tazkiyatun Nafs kayak gitu. Jadi Tazkiyatun Nafs itu adalah upaya kita kayak gitu ya, untuk mendidik akal dan hati kita kayak itu dengan ilmu apa? Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu, dengan meneladani para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang lainnya, hingga kemudian terbentuk dalam diri kita itu pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian teraih nafsul yang mutmainnah seperti itu. Jadi ingat ya terkait dengan definisi Tazkiyatun Nafs sama pilar-pilar Tazkiyatun Nafs yang telah kita bahas. Nah, sekarang mari kita mulai pembahasan kita hari ini terkait dengan meneladani sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, kita awali bahasan kita dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, siddiqin, dan syuhada, dan solihin kayak gitu. Solihin itu orang-orang yang soleh gitu ya. Jadi kenapa kemudian diawali dari sini pembahasan terkait dengan meneladani para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh? Insya Allah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh itu adalah termasuk dari kelompok siddiqin, syuhada, dan solihin ini teman-teman. Maka kemudian kenapa kita meneladani para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh? Salah satunya adalah ayat ini, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 69. Tapi sebelum ke ayatnya ya, mungkin teman-teman perlu diingatkan nih terkait dengan apa itu sahabat, apa itu tabi'in, apa itu tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh. Jadi kalau sahabat
Ini sahabatnya Rasulullah SAW tentu memiliki definisi yang berbeda dengan kita bersahabat dengan teman kita kayak gitu ya. Jadi kalau sahabat Nabi itu adalah orang beriman kayak gitu yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW, pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW kayak gitu ya, dan kemudian mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan hingga wafatnya itu beliau tetap dalam kondisi iman seperti itu. Adapun tabiin ya, itu adalah pengikut kayak gitu ya. Jadi generasi setelah sahabat. Jadi tabiin itu adalah orang yang hidup di masanya sahabat, mereka belajar kepada sahabat kayak gitu, dan hingga wafatnya mereka juga tetap dalam kondisi beriman kayak gitu. Adapun tabiin itu adalah generasi setelah tabiin, yaitu mereka yang hidup di masanya tabiin dan mereka belajar ya kepada tabiin, dan sampai wafatnya mereka juga tetap dalam kondisi beriman. Dan adapun orang-orang soleh itu adalah sebutan bagi hamba-hamba Allah yang dia beriman, kemudian beramal soleh, yaitu ya imannya dibuktikan dengan amal soleh kayak gitu, dan bertakwa hingga wafatnya adalah dalam kondisi beriman. Nah, itu terkait dengan definisi sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang soleh kayak gitu ya. Jadi jelas ya teman-teman ya, semoga mudah diingat kayak gitu ya. Kalau kita ya generasi generasi akhir zaman kita itu ya, akhir zaman, nggak tahu zamannya berakhir sampai tahun berapa Hijriyah atau tahun berapa Masehi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Teman-teman rahimakumullah, mari kita baca ayatnya, yaitu dari Quran Surah An-Nisa ayat 69. Di ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini 69 ini Allah itu benar-benar memuji orang-orang yang dia mentaati Allah dan Rasulnya kayak gitu ya. Dan kemudian Allah juga memuji mereka, para nabi, para siddiqin, yaitu orang-orang yang benar kayak gitu ya, syuhada dan orang-orang soleh. Nah, sebelum lebih dalam ke tafsirnya kayak gitu ya, terkait dengan ayat ini kayak gitu teman-teman, bahwasanya ayat ini tuh turun berkenaan dengan, kalau dalam Asbabul Nuzul itu ada beberapa riwayat, ada 3 riwayat kayak gitu ya. Saya sebutkan satu aja, riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Di situ dari Ikrimah, dia itu menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki ini menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika di dunia kami bisa bersama engkau kayak gitu. Nanti kalau di akhirat kami tidak akan bersama lagi dengan engkau karena engkau berada di surga yang tertinggi. Jadi kan Nabi nanti berada di Rafiqul A'la ya, tempat yang paling tinggi kayak gitu. Terus kemudian Rasulullah diam hingga kemudian turunlah ayat dari Quran Surah An-Nisa ayat 69 ini sebagai jawaban atas kekhawatiran sahabat tadi, nanti kalau di akhirat itu nggak bisa bersama dengan Nabi lagi kayak gitu. Terus kemudian turun ayat ini, terus kemudian Nabi menyampaikan kalau insya Allah itu ya, jika Allah menghendaki maka kamu nanti akan bersama Nabi di surga kayak gitu loh. Jadi ini kabar yang sangat menggembirakan kayak gitu bagi para sahabat waktu itu ya, kayak gitu, yang mereka hidup semasa Nabi, nanti di akhirat pun mereka bisa bertemu dengan Nabi. Saya baca dalam kajian dalam dalam bahasan Tazkiyatun Nafs itu bahwasanya ruhnya orang beriman kayak gitu ya, yang dia itu sudah selamat terbebas dari azab kayak gitu ya, baik itu azab kubur maupun azab neraka kayak gitu, mereka itu ruh-ruhnya itu bisa saling mengunjungi ya, satu mukmin yang lain ke mukmin yang lain tuh mereka saling bisa berkunjung seperti itu. Makanya kemudian ini ayat Al-Quran ini bisa menjadi dalil kayak gitu bahwasanya nanti kayak gitu ya,
bisa saling berkunjung, ruh-ruh yang beriman di surga itu berkunjung dengan yang lainnya kayak gitu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan wa may yuti'illaha, dan siapa yang yuti'illaha, mentaati Allah kayak gitu ya. Berarti itu syarat ya. Jadi artinya di situ siapa yang mentaati Allah kayak gitu dan Rasulnya, faulah, maka itu berarti fa-nya itu sebagai penanda jawaban dari Allah. Nanti mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya kayak gitu, maka oleh Allah itu akan dibersamakan dengan orang-orang yang an'amallahu ya, bersama orang yang diberi nikmat oleh Allah alaihim atas mereka. Siapa aja yang diberi nikmat oleh Allah itu minan nabiin, daripada nabi, wasyidikin, orang-orang pecinta kebenaran. Dalam tafsir jalan lain kalau saya buka, Siddiqin di sini itu adalah sahabat Nabi yang utama kayak gitu ya, karena kuatnya pembenaran mereka atas apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan pembenaran mereka atas kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW. Mereka mengalami berbagai macam deraan, cobaan, ujian kayak gitu ya, tapi mereka tetap membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah dan mereka 100% beriman seperti itu ya. Nah, kemudian siddiqin ya, orang-orang yang benar, membenarkan kayak itu, benar kebenaran, dan semoga kita pun dalam beriman juga seperti itu. Makanya kemarin dalam pilar pertama dari tazkiyatun nafs itu apa? Keimanan tanpa keraguan juga tanpa syirik seperti itu, dan semoga kita oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan siddiqin ini. Amin ya robbal alamin. Terus kemudian syuhada, yaitu orang-orang yang wafat syahid fisabilillah. Ada juga yang menyebut syuhada itu tidak hanya sebutan untuk orang-orang yang syahid fisabilillah, tapi mereka yang berjihad fisabilillah tapi tidak sampai syahid, itu juga ada yang berpendapat itu juga disebut sebagai syuhada kayak gitu. Terus kemudian wassolihin, dan juga orang-orang soleh kayak gitu. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah teman sebaik-baiknya kayak gitu. Masya Allah ya teman-teman. Dan para sahabat, tabi'in itu dan orang-orang soleh itu insya Allah mereka semua itu adalah golongan dari siddiqin, syuhada. Sebagian ya, ada yang syuhada. Kalau kita mengikuti pendapat syuhada itu adalah orang yang mati syahid, berarti ada yang sebagian syahid, ada yang sebagian tidak syahid kayak gitu ya. Dan juga soleh, orang-orang soleh kayak gitu. Nah kemudian ayat ini kayak gitu ya menjadi dalil bagi kita untuk kemudian kita tuh meneladani sahabatnya Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, secara khusus Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pujian khusus kepada sahabatnya kayak gitu. Jadi Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 100 itu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Teman-teman rahimakumullah, dalam ayat 100 Quran surah At-Taubah ini Allah itu memberikan pujian secara khusus gitu ya kepada sahabatnya Rasulullah SAW. Di situ as-sabiqunal awwaluna, yaitu orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal. Kalau dalam tafsirnya Ibnu Katsir teman-teman, ada beberapa pendapat. Kalau pendapatnya Asy-Sya'bi itu menjelaskan as-sabiqunal awwalun itu adalah para sahabat Nabi yang ikut dalam Baitur Ridwan ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah kayak gitu. Kemudian kalau menurut pendapatnya Qatadah dan juga Hasan kayak gitu ya, dijelaskan bahwasanya as-sabiqunal awwalun itu adalah para sahabatnya Nabi yang mengalami sholat menghadap dua kiblat, karena sholat melaksanakan sholat dua kiblat bersama Nabi. Kan kiblat pertama Rasulullah SAW itu kan sholatnya menghadap ke
Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah itu memohon ya, itu diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah awal-awal dari juz 2 itu ya teman-teman ya, itu meminta kayak gitu untuk dihadapkan ke Masjidil Haram kayak gitu. Jadi terus kemudian permohonan Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah, dan hingga sekarang kita kalau sholat menghadap kiblatnya adalah ke Ka'bah kayak gitu, yang ada di Masjidil Haram kayak gitu. Nah, itu terkait dengan beberapa pendapat siapakah itu as-sabiqunal awwalun kayak gitu ya. Jadi as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan juga ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsani dengan baik kayak gitu ya. Allah itu ridho kepada mereka, dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi ini adalah pujian yang luar biasa yang Allah berikan kepada sahabatnya Rasulullah SAW. Jadi Allah itu sudah ridho kepada mereka sabiqunal awwalun itu, dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah ada teman-teman yang lebih agung, yang lebih diharapkan dari seorang muslim itu kecuali stempel dari Allah bahwasanya hamba itu sebagai hamba yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya. Itu sudah jaminan surga teman-teman. Ya kalau kita ya nggak ada yang akan mengabari kita seperti itu. Ya kalau kita itu banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian di situ Allah lanjutkan wa'adalahum, dan Allah menjanjikan kepada mereka itu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada ya. Jadi mereka itu dijanjikan surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai khalidina fiha abada. Mereka itu kekal di dalamnya selamanya teman-teman, abada. Dzarikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung kayak gitu. Jadi inilah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus yang disampaikan Allah kepada para sahabatnya dari sahabatnya Rasulullah SAW, as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin, ansor, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau sudah ada ayat ini gimana? Tentunya kita kan jadi ingin meneladani sahabatnya Rasulullah as-sabiqunal awwalun tadi itu kayak gitu, dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang bisa mengikuti dengan baik, terus kemudian Allah ridho dengan kita pun juga ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya itu ada pujian khusus yang Rasulullah SAW sampaikan untuk sahabatnya, untuk tabi'in, tabi'ut tabi'in kayak gitu. Ini hadis saya ambil dari kitab Sahih Muslim kayak gitu ya teman-teman ya. Di terjemahan itu sudah tertulis sebaik-baik masa adalah masa sahabat, kemudian masa berikutnya, dan berikutnya lagi kayak gitu. Jadi di hadis itu mengandung unsur ujiannya Rasulullah SAW yang ditujukan kepada para sahabat beliau dan generasi setelahnya kayak gitu. Jadi itu An Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna khairakum, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian qarini, di masaku kayak gitu ya. Di masaku, summa kemudian alladzina, orang-orang yalunahum, setelah mereka, setelah sahabat berarti ya. Summa alladzi berarti summa kemudian alladzina, orang-orang yalunahum, setelah mereka berarti generasi setelah sahabat tabi'in. Summa alladzi kemudian alladzina, orang-orang yalunahum, setelah mereka berarti tabi'ut tabi'in kayak gitu. Ya benar ya teman-teman ya, apa saya kurang. Jadi inna khairakum qarini, sungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang hidup di masaku, berarti masanya Nabi Muhammad SAW, berarti sahabat. Summa kemudian alladzina, orang-orang yalunahum, setelah sahabat berarti tabi'in. Summa kemudian alladzina, orang-orang yalunahum, setelah mereka berarti tabi'ut tabi'in. Summa alladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka berarti tabi'ut tabi'in. Qala, berkata Imran
Imran berkata, fala adri, maka tidaklah aku tahu. Aku la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ba'da kornihi, setelah masanya itu marrota ini 2 kali ataukah 3 kali. Maksudnya tadi itu kan tabiin, tabiut tabiin aja, ataukah kemudian sampai tabiut tabiin kayak gitu. Jadi Imran ini agak lupa kayak gitu ya. Summa yakunu, kemudian ba'dahum, setelah mereka itu kaumun, suatu kaum, yashaduna, yang mereka itu memberikan kesaksian, wala yustashadu, dan tidaklah mereka itu dimintai kesaksian, wa yahununa, dan juga kaum yang berkhianat kayak gitu ya, wala yu'tamanuna, dan juga tidaklah amanah kayak gitu ya, atau tidak dapat dipercaya kayak gitu, wa yang diruna, dan mereka bernadar, wala yufuna, dan tidaklah mereka itu memenuhi nadarnya, wa yadharu, dan nampak fihim, pada diri mereka itu siman, gemuk gitu ya, badannya tampak gemuk kayak gitu. Nah, ini hadis ini itu mengandung pujian kepada Rasulullah SAW, bahwasanya sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi itulah generasinya sahabat ya, bersama Rasulullah SAW. Yang pertama adalah masa di mana Rasulullah SAW itu, terus kemudian masanya tabiin, tabiut tabiin, dan kemudian kalau berdasarkan ini ada masa berikutnya lagi, berarti tabiut tabiin, seperti itu. Jadi dari ini kayak gitu ya teman-teman, menunjukkan bahwasanya memang generasi sahabat dan generasi tabiin dan generasi setelahnya itu adalah, mereka adalah orang-orang yang sulih kayak gitu, yang kepada mereka lah kita seharusnya itu meneladani kayak itu ya, baik dalam hal keilmuan mereka maupun amal-amal mereka, maksudnya pelaksanaan dari amaliyah mereka kayak gitu, dan juga dari orang-orang soleh yang lainnya. Teman-teman rahimakumullah, bahasan berikutnya adalah meneladani sahabat, tabiin, tabiut tabiin, pilar tazkiyatun nafs. Kok bisa kayak gitu ya? Jadi teman-teman ya, saya kemarin sudah praktekin kayak gitu ya, membaca kisahnya, satu kisah dari sahabat, satu kisah dari tabiin, satu kisah dari tabiut tabiin gitu ya. Saya coba baca kayak gitu ya. Ini tuh dari baca itu aja sudah memberikan mentaskiah diri saya gitu ya. Itulah mentaskiah diri saya. Saya ambil contoh satu aja teman-teman ya. Saya baca sahabat kemarin itu adalah Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab kayak gitu ya. Dalam buku 60 karakteristik sahabat Rasulullah SAW ya, saya baca ini terkait dengan kisahnya ini. Diceritakan bahwasanya Ibnu Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab kayak gitu, yang beliau itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Abdullah bin Umar ini, atau disebut dengan Ibnu Umar, anaknya Umar ini, beliau itu usia 13 tahun sudah meminta izin untuk ikut jihad perang Badar. Kemudian oleh Rasulullah tidak diizinkan karena usianya masih kecil kayak gitu. Terus kemudian beliau itu adalah sosok yang dimanapun beliau menemani Rasulullah dan mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah di tempat pemberhentiannya, maka dia itu akan meneladaninya persis kayak gitu ya. Di mana Rasulullah berhenti di suatu tempat, kemudian Rasulullah sholat di situ, maka Ibnu Umar ini juga berhenti dan sholat di situ kayak gitu ya. Terus kemudian Ibnu Umar ini pernah bermimpi kayak gitu, bahwasanya dalam di tangannya itu ada kain beludu kayak gitu ya, di mana dia itu ingin pergi kemana di surga itu, maka ini itu akan menerbangkannya ke tempat yang dia inginkan kayak itu. Kemudian dia dihadang oleh dua orang kayak gitu. Mereka mengajak dia ke neraka. Terus kemudian Ibnu Umar ini diselamatkan oleh seorang malaikat, hingga kemudian selamatlah dia dari dua orang ini. Terus kemudian mimpi itu disampaikan oleh Ibnu Umar, atau ceritakan kepada Hafsah. Hafsah ini adalah anaknya Umar bin Khattab juga ya teman-teman, berarti saudara perempuannya dari Abdullah bin Umar kayak gitu. Kemudian oleh Hafsah itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Terus kemudian Rasulullah itu menerangkan bahwasanya Ibnu Umar itu akan menjadi akan mulia kayak itu selama dia menjaga
kurang lebih pernyataan Rasulullah itu selama dia menjaga qiyamul lailnya dan memperbanyak melakukannya itu. Maka sejak saat itu Ibnu Umar ini nggak pernah bolong dari qiyamul lail, teman-teman. Baik dia dalam kondisi musafir ataupun dalam kondisi tidak lagi dalam perjalanan kayak gitu. Dalam kondisi apapun beliau hingga wafatnya, usia beliau wafat 85 tahun ya, ingat saya itu. Beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail kayak gitu. Terus kemudian beliau banyak membaca Al-Quran, banyak beribadah, dan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Dan kemudian beliau sampai menemui masa-masa keemasan Islam, masa di mana umat Islam itu mencapai kemakmurannya, kejayaannya. Tapi beliau ketika ditawari oleh mulai dari Khalifah Utsman bin Affan untuk menjadi qadhi hakim, beliau menolak kayak gitu ya. Terus kemudian ketika Ali radhiyallahu anhu wafat itu untuk diamanai jabatan khalifah juga menolak kayak gitu ya. Jadi beliau adalah sosok yang suhud, sosok yang warok, sosok yang sangat berhati-hati. Bahkan ketika kaum muslimin mencapai puncak fitnahnya pada waktu itu ya, pada waktunya masanya Ali radhiyallahu anhu sama Muawiyah itu, beliau menjaga diri untuk kemudian tidak ikut dalam menumpahkan darah sesama muslim kayak gitu. Jadi dan kemudian beliau banyak sekali meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW. Dan kalau kita mendengar kisah itu aja, ya Allah, kita nggak ada cupliknya kayak gitu ya, dari perjuangannya para sahabatnya Rasulullah nggak ada apa-apanya. Kita kalau sholat berapa kali kita menangis sampai seusia ini, berapa kali kita menangis ketika sholat misalkan atau membaca Al-Quran karena memahami arti dari atau memahami maknanya, mengerti isinya, karena khusyuk kepada Allah itu bisa dihitung. Jadi kita menangis ketika ada masalah atau bisa dihitung lah kayak gitu ya, atau mungkin malah kita sulit untuk meneteskan air mata ketika kita sholat atau ketika membaca Al-Quran kayak gitu ya. Kalau mereka enggak seperti itu. Terus kemudian ada juga dari kalangan tabi'in. Saya baca dari Fudail bin Iyad kayak itu. Dia awalnya seorang perampok ya. Tapi kemudian ketika mendengar Quran surah Al-Hadid ayat 16 dia taubat kayak gitu ya. Terus kemudian beliau mengajarkan tentang makna keikhlasan. Dia menerjemahkan, menafsirkan Quran surah Az-Zariyat ayat 56, apa itu syirik, apa itu riya kayak gitu ya. Bahwasanya amal itu harus ikhlas ya, beribadah kepada Allah itu harus ikhlas. Riya itu adalah meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya, dan mengerjakan amal karena manusia itu adalah syirik kayak gitu. Itu ajaran yang diajarkan oleh Fudail bin Iyad. Dia melawan kelompok-kelompok Murji'ah yang kemudian mereka mengatakan iman itu tanpa pengamalan. Itu dilawan oleh Fudail bin Iyad kayak gitu ya. Kemudian sosok yang warok, dia sosok yang suhud dalam hidupnya, dan dia adalah seorang ahli fikih di Mekah kayak itu. Beliau keilmunya luar biasa dan banyak menangis dan banyak beribadah. Adapun kita kayak gitu. Terus kemudian misalkan dari kalangan tabi'in, Imam Madzhab itu ya, bagaimana mereka memiliki banyak sekali pengikut keilmuannya. Saya membaca biografinya sedikit dari Imam Syafi'i itu ya, Masya Allah, perjalanan beliau menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, terus kemudian menyebarkan keilmuan beliau itu, dan sampai sekarang menjadi cahaya bagi banyak umat manusia kayak gitu ya, terkait dengan agama, urusan agama ini. Demikian pula dengan para imam-imam yang lain kayak itu, dan juga ulama-ulama yang lain itu, Masya Allah, gak ada secuil dan gak ada secupliknya. Nah kemudian teman-teman, ketika kita itu mau meluangkan waktu kita sekali dua kali membaca kisahnya para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu tuh benar-benar mentazkiyah kita. Akhirnya terbentuk dalam pikiran kita, ya Allah, gak ada apa-apanya. Maksudnya kita itu masih jauh. Kadang kita sudah melaksanakan sholat 5 kali aja sudah merasa luar biasa, sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Ya Allah, itu tuh kalau dibandingkan dengan sahabat Nabi, para tabi'in, generasi salafus saleh dulu tuh nggak ada apa-apanya kayak gitu. Kita sholat 5 menit, mereka sholatnya berapa menit kayak itu. Kita kadang-kadang sudah bisa berkerudung aja sudah, luar biasa ini perjuangannya. Ya Allah, dibandingkan dengan sahabiah dulu itu nggak ada apa-apa. Kadang kita membaca Al-Quran seminggu sekali, misalnya kita membaca Al-Quran 1 halaman 2 halaman sudah merasa banyak banget. Ya Allah, lihatlah para sahabat dulu, generasi dulu itu, kita itu gak ada seberapanya ya pengorbanan kita ya untuk urusan agama ini, baik terkait dengan keilmuan agama ini, urusan agama ini kayak gitu ya, ataupun terkait dengan pentaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu
nggak sebanding apapun dengan mereka itu. Dan itu membersihkan pikiran-pikiran kita itu untuk merasa serba cukup itu akhirnya ya Allah ya kurang kayak gitu. Jadi dari membaca itu mentazkiyah kita, membersihkan pikiran-pikiran kita yang merasa sudah ya Allah sudah merasa cukup atau kemudian merasa kadang-kadang capek atau jenuh atau apa untuk melakukan ibadah-ibadah gitu, bacalah kisah-kisah para orang-orang soleh itu akan membangkitkan, apalagi kalau baca kisahnya para ulama hadis itu yang mereka mengejar dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya Allah, demi Imam Muslim aja teman-teman ya, ketika dia mengikuti sebuah majelis ilmu kemudian dia nggak tahu satu hadis itu, dia pulang ke rumah itu ngurung di kamarnya itu cuma mencari satu hadis loh, sampai ketemu itu loh, sampai sini. Kalau kita coba dicek dari semua bacaan sholat kita mungkin atau amal-amaliyah kita kayak gitu, apa yang kita lakukan lah kayak gitu, sudahkah kita tahu dalilnya, sudahkah kita tahu ayatnya, atau sudahkah kita hadisnya? Ya pasti kalau kita koreksi banyak sekali yang kita itu ya hanya dapat ilmu ini wajib dikerjakan, tapi kita sendiri belum tahu itu ayatnya di mana sih letaknya, itu hadisnya di mana sih letaknya. Kalau Imam Muslim nggak tahu satu hadis dicari semalaman sampai ketemu hadis. Kalau kita nggak tahu dalilnya amalan ini, ya wislah yang penting katanya itu wajib dikerjakan aja. Ya itulah bedanya kita sama mereka. Makanya kita itu gimana kita mau mendapatkan posisi surga bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin kalau kita kemudian hanya ecek-ecek kayak itu ya, bahasa Jawanya itu hanya ya sekedarnya lah ya, daripada nggak sholat ya kan mending sholat, daripada nggak baca Al-Quran kan mending dari baca Al-Quran. Kalau masih seperti itu, masih daripada seperti itu, ya Allah mari kita luruskan kembali teman-teman ya, dengan kajian Tazkiyatun Nafs ini kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya sekedar hamba manusia kayak gitu yang tinggal menunggu waktu kapan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya kalau kita ingin yang surga yang diecek-ecek, nggak ada ya surga yang ecek-ecek, surga semuanya istimewa gitu. Kalau kita ingin mendapatkan surga yang Firdaus misalkan, ya jangan hanya sekedarnya aja kayak gitu. Jadi dengan meladani kisah-kisah para sahabat, tabiin kayak gitu ya, kita itu perasaan kita itu masih semangat lagi gitu. Awalnya malas-malasan, semangat lagi gitu. Kalau kita lagi ya pokoknya menumbuhkan perasaan kurang, ingin terus memperbaiki ya. Terus kemudian perbuatan itu ingin meladani mereka, betapa sabar mereka dalam ketaatan, betapa teguh mereka memegang Islam kayak gitu tuh, jadi ingin memperbaiki, meniru mereka. Nah itulah salah satu buah dari meneladani, mengikuti, membaca dari kisah-kisahnya para sahabat tabiin kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman mau mempraktekkan nih, membaca kisah-kisah mereka kayak gitu. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, jadi kesimpulannya dengan kita itu membaca kisahnya sahabat tabiin itu bisa membentuk pemikiran kita ya, membentuk perasaan kita, membentuk perbuatan kita menuju ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka generasi sahabat tabiin itu adalah generasi yang telah Rasulullah SAW puji atas mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun juga telah memuji mereka seperti itu. Maka kemudian itulah kenapa meneladani sahabat, tabiin itu menjadi pilar tazkiyatun nafs kayak gitu ya. Dan meskipun kita tidak pernah bertemu dengan mereka, semoga nanti di akhirat ruh kita bisa berjalan-jalan. Oh, saya pengen ketemu sama sahabatnya Rasulullah yang ini, ketemu sahabat tabiin yang ini yang pernah kita baca kisahnya gimana gitu ya. Semoga Allah mengabulkan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya sampai di sini teman-teman kajian Tazkiyatun Nafs kita hari ini. Dan mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.